Konvensi New York 1973. Konvensi ini merupakan perjanjian internasional. Seperti yang kita ketahui, perjanjian internasional adalah suatu persetujuan tertulis antara dua atau lebih negara yang bertujuan untuk menciptakan kewajiban dan hak hukum bagi para pihak yang terlibat. Konvensi New York 1973 ini merupakan tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan terhadap orang-orang yang dilindungi secara internasional, termasuk agen diplomatik, yang dimana konvensi ini merupakan contoh perjanjian internasional yang sangat penting. Konvensi ini juga bertujuan untuk melindungi diplomat dan orang-orang yang dilindungi secara internasional lainnya dari berbagai bentuk kejahatan. Tujuan konvensi ini untuk menetapkan kerangka hukum itu yang pertama, mencegah kejahatan terhadap diplomat dan orang-orang yang dilindungi secara internasional lainnya. Ini adalah termasuk langkah-langkah yang perlu diambil oleh negara-negara untuk menjamin keamanan para diplomat dan juga mencegah serangan terhadap mereka. Kedua, menghukum pelaku kejahatan terhadap diplomat, di mana konvensi ini mewajibkan negara-negara anggota untuk menyelidiki dan menghukum pelaku kejahatan terhadap orang-orang yang dilindungi secara internasional. Orang yang dilindungi itu siapa aja sih? Nah, orang-orang yang dilindungi dalam konvensi ini melindungi berbagai pihak yang mewakili negara mereka di luar negeri, termasuk yang pertama, diplomat. Diplomat merupakan staf kedutaan besar dan konsuler yang memiliki kekebalan diplomatik. Yang kedua, pejabat organisasi internasional. Yang dimaksud pejabat organisasi internasional adalah staf organisasi internasional seperti PBB dan perwakilan negara anggota organisasi tersebut. 3. Agen pemerintah dalam misi khusus. Orang-orang yang diutus oleh negara mereka untuk melaksanakan tugas khusus di luar negeri. Isi dalam Konvensi New York 1973 pada pasal pertama itu mengenai definisi, di mana mendefinisikan orang-orang yang dilindungi secara internasional termasuk diplomat, agen konsuler, dan pejabat organisasi internasional. Pasal 2 mengenai tindak pidana yang dilindungi, yang dimana di sini mendefinisikan berbagai tindak pidana apa aja yang termasuk dalam kategori kejahatan terhadap orang-orang yang dilindungi secara internasional, seperti pembunuhan, penculikan, serangan fisik, ancaman kekerasan, dan penyanderaan. Pada pasal ketiga, yaitu mengenai kewajiban negara untuk mencegah dan juga menghukum kejahatan, di mana pada pasal 3 ini mewajibkan negara-negara anggota untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah dan juga menghukum kejahatan terhadap orang-orang yang dilindungi secara internasional. Ini termasuk tindakan pengamanan untuk misi diplomatik dan juga konsuler. Pada pasal keempat sampai 10 itu mengenai kewajiban terkait pelaku kejahatan, di mana pasal 4 sampai 10 ini menjelaskan kewajiban negara terkait yurisdiksi dan ekstradisi pelaku kejahatan terhadap orang yang dilindungi secara internasional, serta negara tempat kejahatan terjadi memiliki yurisdiksi utama. Namun, ekstradisi ke negara asal pelaku juga bisa dipertimbangkan. Pada pasal 11 sampai 18 itu mengenai ekstradisi dan juga bantuan hukum timbal balik, memungkinkan ekstradisi pelaku kejahatan terhadap orang-orang yang dilindungi secara internasional sesuai dengan perjanjian ekstradisi yang ada untuk atau berdasarkan konvensi ini. Serta dalam pasal ini juga mengatur tentang bantuan hukum timbal balik antar negara anggota untuk investigasi dan proses pengadilan. Pada pasal 19-23 itu mengenai kewajiban lain negara anggota, di mana pasal 19-23 ini menjelaskan mewajibkan negara anggota untuk menetapkan pelanggaran dalam konvensi ini sebagai kejahatan dalam hukum nasional mereka, serta meminta negara anggota untuk memberikan informasi kepada Sekretaris Jenderal PBB tentang langkah-langkah yang mereka ambil untuk melaksanakan konvensi ini. Pada pasal 24-42 itu mengenai ketentuan administratif dan juga final, yang dimana ini mencangkup ketentuan tentang penyelesaian sengketa, amandemen, konvensi, dan pengunduran diri negara anggota. Nah, Konvensi New York 1973 ini juga berkaitan dengan keimigrasian, di mana kaitannya dengan status keistimewaan diplomatik dan konsuler, keamanan dan perlindungan, pengusiran diplomat, ekstradisi, dan juga bantuan hukum timbal balik, yang dimana kerjasama antar negara ini sangat penting untuk memastikan kelancaran hubungan diplomatik dan melindungi hak-hak diplomat dan staf konsuler.
Salah satu contoh kasus dari Konvensi New York 1973 adalah penyerangan KBRI di Kairo, Mesir yang terjadi pada tanggal 5 Agustus tahun 2013. Hal ini dilakukan oleh sekelompok demonstran yang melakukan penyerangan terhadap KBRI di Kairo dengan melemparkan benda-benda, salah satunya adalah batu, ke arah KBRI yang menyebabkan kerusakan di beberapa bagian gedung dan menyebabkan luka-luka terhadap anggota KBRI. Kasus ini merupakan contoh pelanggaran Konvensi New York 1973, khususnya pada pasal 2 ayat 1, yakni serangan terhadap orang-orang yang dilindungi secara internasional, termasuk diplomat dan staf kedutaan, adalah terlarang. Berdasarkan konvensi ini, pemerintah Mesir sebenarnya memiliki kewajiban untuk yang pertama, mencegah, yakni melakukan langkah-langkah preventif untuk melindungi KBRI dan stafnya dari serangan. Yang kedua, menyelidiki, yakni menyelidiki dan menghukum para pelaku penyerangan. Yang ketiga, memberikan kompensasi, yakni memberikan kompensasi terhadap pemerintah Indonesia atas kerusakan yang terjadi di KBRI dan kendaraan diplomatik. Yang selanjutnya adalah memberikan perlindungan, yakni memberikan perlindungan kepada setiap staf KBRI dan memastikan keamanan mereka. Kasus penyerangan di Kairo yang terjadi di KBRI kita ini menunjukkan pentingnya Konvensi New York 1973 dalam melindungi orang-orang yang sebenarnya dilindungi secara internasional. Pemerintah Mesir telah mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan kasus ini, termasuk menangkap dan menghukum para pelaku. Adapun kesimpulan dari Konvensi New York 1973 yang telah kita bahas adalah meskipun menghadapi beberapa tantangan dan juga halangan, Konvensi New York 1973 tetap menjadi instrumen penting dalam penegakan hukum internasional dan juga untuk melindungi orang-orang yang menjalankan tugas diplomatik di luar negeri agar mereka merasa aman dan dapat melakukan tugasnya dengan baik. Konvensi ini terus diadaptasi dan diperkuat untuk menghadapi segala ancaman keamanan yang terus berkembang. Sekian terkait dengan Konvensi New York 1973. Terima kasih.